Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Pendidikan PMK 37586 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Lampung, Pasir Babe. Nah, di sini saya akan mengerjakan hands-on ya, dari lab 6, yaitu 6.1 tentang website vulnerability scan. Jadi kita mencari sebuah kerentanan virus ke website. Nah, ini adalah labnya. Jadi pada lab ini, di sini saya sudah membuat laporannya ya. Kita itu memiliki 4 tujuan ya. Empat. Yang pertama itu meluncurkan Nitro dan melakukan pemindaian web dasar web. Kita lihat. Nah, ini saya. Jadi intinya di sini kita menggunakan itu adalah tools ya, adalah sekali Linux. Nah, yang kedua itu menggunakan itu untuk memindai beberapa server web, saling menyelidiki kerentanan yang ditemukan, entah itu CVE, CDDI, atau SWDB. Nah, lalu ada mengekspos hasil scan itu ke dalam file HTML, CSS1, TXT. Nah, jadi di latar belakang itu, jadi dalam keamanan jaringan dan aplikasi web, identifikasi kerentanan menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum dilakukan perbaikan atau mitigasi. Banyak serangan cyber seperti SQL injection, cross-site scripting, atau XSS, serta informasi sensitif yang dapat bocor akibat konfigurasi server yang salah masih sering ditemukan pada website. Nah, jadi kita di sini eh, menyerang eh, menyerangnya lebih kepada web servernya ya, seperti Nginx atau Apache dan lain-lain sebagainya. Lalu Nikto juga merupakan salah satu web vulnerability scanner open source yang banyak digunakan karena mampu mendeteksi ribuan kelemahan umum pada web server. Dengan menggunakan itu, seorang ethical hacker atau penetrasi tester dapat melakukan pemindaian terhadap web server, mendeteksi header yang tidak aman, versi software yang udah usang, serta potensi celah lainnya. Jadi melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara menggunakan Nikto untuk melakukan scan terhadap server, analisis web yang ditemukan, menelusuri referensi, serta menyimpan hasilnya. Nah, yang dibutuhkan adalah kali Linux, VM ya, di sini yang sudah terpasang itu, lalu akses internet serta teks editor bawaan Linux itu mousepad. Langsung saja ke cara cara pengerjaannya ya. Jadi di sini sama saja ya, cuman saya sudah membuat laporannya yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Yang pertama, kita adalah menjalankan Nikto dan mencoba basic scan-nya ya. Nah, kita membuka Nikto. Nah, di sini, maaf salah, kita buka komen. Lalu di sini kita jalankan Nikto help. Help. Nah, di sini ada pertanyaan ya jika kita search di sini komen untuk SQL injection. Ya, SQL injection di sini bisa kita lihat ya. Di tuning, scan tuning yaitu di 9. Itu SQL injection. Maka jawabannya adalah ke 9 ya. Nah, di sini sudah terjawab ya. Sudah lab ini. Jadi fungsinya Nipto Help ini itu adalah dokumentasi ya. Dokumentasi Nipto itu apa saja bisa dilakukan dan lain sebagainya. Jadi dokumentasi lengkapnya dia bisa SQL injection tadi ya. Lalu bisa apa lagi? File upload dan bisa DOS juga, remote file apa nih? Native file, lalu ada XSS ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, di part 2 itu kita disuruh untuk scan ini ya, scan me and map.org. Nah, caranya di sini kita buka dulu ya di browser, ini kita copy, kita balik lagi di sini kita buka Firefox, lalu di sini kita paste saja. Nah, kita sudah, kita lanjut. Nah, halaman scan batas menggunakan untuk pengujian. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mengamati ya. Nah,
batasan penggunaan untuk pengujian ya. Jadi di sini ada dokumentasinya ya. Teman-teman bisa baca. Nah, lalu di sini ada pertanyaan what limit does use for use to verify. Jadi jawabannya adalah 100 scan, no access brute force, password cracking tools ya. Ini pertanyaan dari sini ya. Nah, lalu di sini kita akan langsung mencobanya ya. Langsung mencoba untuk scan menggunakan Nipto ini. Nah, ini adalah perintahnya. Kita akan men-scan apa namanya web ini ya. Di sini kita jalankan perintahnya. Nah, di sini membutuhkan waktu yang bisa dibilang lumayan lama ya. Yang kita biarkan saja. Nah, lalu di sini adalah kata tambahan ya. Jadi buka penjelasan tentang X content type option header is not set. Nah, contoh Nice Parker page ya untuk melihat rekomendasi perbaikan. Nah, di sini kita copy, kalau lalu kita paste di sini. Kita coba lihat dari web ini. Ya, nanti ketika kita sudah eh ketika ini kan lagi jalan ya, ini lagi jalan, jadi hasilnya kurang lebih akan seperti ini outputnya. Ada perintahnya. Jadi di sini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi kita lanjut saja dulu. Nah, di sini ada contoh untuk scan HTTPS menggunakan flag min SSL ya. SSL. Nah, ketika boleh kalau misalnya mau dicoba ya, kan agak lama, kita biarkan saja. Kita buka lagi. Nah, sini mau bisa. Ya, nah sini. Nah, di sini untuk yang versi HTTPS ya. Nah, kalau yang di sini itu eh, untuk scan secara keseluruhan ya. Karena kalau di web, oh ini bukan yang bukan apa namanya, yang belum secure ya, yang belum menggunakan HTTP, yang belum menggunakan HTTPS itu masih menggunakan yang biasa saja seperti ini ya. Itu minhal, lalu link targetnya, lalu buka, lalu langsung saja ya, tanpa SSL. Nah lalu ini mesti di part 2 ya. Hmm, Berarti kita membutuhkan di sini. Oke, di sini kita tunggu dulu ya, sudah sampai mengalis. Ada waktunya lumayan lama ya untuk scan-scan ini. Kalau di lab itu membutuhkan 38 second, tapi yang menggunakan virtual itu lumayan berat ya. Nah, ini kita pause tidak apa-apa, itu kan hanya contoh ya, yang kita fokusnya ke scan yang map.org. Oke, kita lanjut sini, kita tunggu sedikit, kita biarkan ya, tidak apa-apa. Nah, di sini lanjut, kita menggunakan metode scan untuk multiple web server. Nah, jadi di sini kita akan membuat file bernama iplist.txt. Nah, seperti saya sudah buat di sini. Coba sabar ya. Kita lihat dulu. Dia itu berada di home. Nah, di sini sudah buat ya. iplist, teman kita belum, teman-teman tinggal klik kanan, ya. Klik kanan lalu create ya, empty file. Nah, teman-teman paste. Kalau misalnya sudah, hasil akan seperti ini. Penulis kita buka menggunakan mousepad. Nah, ini adalah IP-nya ya. Jika sudah, lalu save di sini ya, home.kali ya, seperti tadi. Lalu kita jalankan micro minhat ip.txt.
Di sini kita buka buka komen baru ya. Di sini dia akan memulai untuk mengetikkan IP yang ada pada IP list tadi ataupun di file tadi ya. Nah, di sini terletak perlu menunggu hingga scan selesai untuk bisa panjang maksimal terminal untuk melihat lebih jelas. Nah, kita akan seperti ini contohnya, jadi akan panjang. Nah, untuk apa namanya eh di sini dia lebih cepat ya, berbeda dengan yang lain. Nah, itu karena scan untuk menycan web ini ya, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Berbeda dengan ini ya, untuk menycan IP list yang sudah kita berikan tadi. Jadi jawabannya itu di sini ya. Ada berapa target yang di hosting web server? How many server running at edge? Jawabannya itu adalah 4 target hosting web server dan 3 target server running at edge. Ya. Jadi kan di sini ya ada 4 dan hidup juga. Itu sebenarnya ada di sini ya. Tapi saya skip saja. Tapi jawabannya ya pasti segitu ya. Karena eh ya labnya memberikan contoh seperti itu. Ini kita skip saja. Kita lanjut ke part 3 yaitu investigasi website vulnerability. Nah, di sini jadi periksa apa ini? Output untuk itu. Hmm, sebenarnya kalau ini tidak perlu lagi ya, coba kita lihat dulu ya ke atas. Device membutuhkan waktu 1780 detik. Sebenarnya ini tidak masalah ya kalau mau dilepas ya, tapi kita biarkan dulu ya. Kita lanjut ke tab yang ini. Di sini kita disuruh oh di sini IP list disuruh untuk periksa output dari Nito untuk IP ini. Di sini kita buka ini baru ya. Pakai saja ini Nito masuk IP ya. Apa demikian? Ini nah, oke. Nah, di sini kita tunggu dia akan menyesend. Oke. Nah, setelah itu, jadi Nito ini habis setelah scan ini dia akan mencantumkan CVE dan juga CVE ya. Nanti di sini kita akan membukanya ya. Isinya itu kurang lebih adalah ya, salah. Di sini adalah kita ke atas. Oh ini 2003. Ini kita open link. Satu lagi. Oh ini CVI 199. Nah, di sini sudah mendapat penjelasannya ya. Jadi ada highlight what vulnerability are deserved by to CVE listan. Jadi pada CVE yang 1999 ini, yang ini itu menjelaskan tentang merujuk pada konfigurasi default di beberapa versi Apache. Nah, jadi yang mengatur server root ke usr.doc. Nah, jadi konfigurasi ini dapat mengizinkan remote user membaca file dokumentasi yang mengandung informasi sensitif server. Nah, jadi ini bisa dibilang catatan konfigurasi ya. Di sini isinya 109 ya. Nah, ini sini merujuk pada hal yang tadi kita bahas ya. Nah, sedangkan kalau yang 2003 ini itu membahas tentang memungkinkan remote
attacker untuk memperoleh informasi sensitif melalui header attack atau multi-part apa ini MIME bounty dari di sini ya tapi salah. Nah, jadi Apex-nya itu bisa dibilang ini versi lama ya. Nah, cara penanganannya itu di sini ya. Ini di sini bukan sih? Coba kita lihat dulu. Oke, ini udah tadi yang SSL. Ini untuk men-scan. Ini sudah. Nah, lalu di sini, nah di sini untuk langkah berikut buka di sini ya. Nah, di sini itu untuk memperbaiki kalau tidak salah. Kita buka terbaru. Nah, kita cari. Sebentar. Kalau search itu di sini ada. Saya di sini kita disuruh mencari nih ya. Jadi 2003 ke 18. Ini paling atas. Nah, si file ini ya di sini ya ini penjelasannya. Yang intinya kita itu untuk di sini ya solusinya menjelaskan tentang source code patch exists with remedian this problem. Jadi patch atau perbaikan kode tersedia. Jadi apply patch atau upgrade versi yang berisi perbaikan. Nah, jadi intinya itu untuk em, ini adalah apa namanya patch ya yang berisi untuk eh, perbaikan ya berisi kode patch untuk perbaikan ya. Nah, jadi kita tinggal apply aja atau upgrade ya penggunaannya untuk versi yang berisi perbaikan. Nah, lanjut ke part 4. Ini sudah selesai. Belum ini ya, masih lama banget ini ya. Oke, kita biarkan saja dulu. Oh, ini sudah tadi ya, ini kita close dulu tidak apa-apa. Nah, di sini, aduh, malah kita close tadi ya. Tadi kan kita sudah scan ya, menggunakan perintah ini ya. Nah, sekarang kita akan merubah hasilnya ya. Hasil tadi kan berupa data terminal ya. Sekarang kita akan merubah menjadi HTML. Kita enter saja. Nah, nanti lokasinya itu ada di Compiler scan desktop HTML. Itu berada di sebelah di sini. Ini satu folder ada di sini ya. Ini harus terus HTML. Nah, seperti itu. Ketika kita buka hasilnya seperti ini dia bisa dibaca ya. Kalau terminal kan dia seperti ini. Kalau sudah di HTML dia menjadi lebih mudah dibaca. Bisa seperti ini. Nah, kalau misal mau format CSV juga bisa. Tinggal melakukan hal yang sama seperti tadi perintahnya. Paste. Jadi
Menyeken, setelah scan itu hasil resultnya itu berubah ke file yang kita mau. Kalau misalnya kita buka di sini, hasilnya itu eh, CSV nanti ya, kita belum selesai. Karena kita tinggal untuk TXT, mana hasilnya itu yang di sini. Ya sudah, kalau tinggal paste saja. Ini hasilnya ya bentuknya. Deklarasi SV di terminal tidak bisa dilihat ya, kalau kita lihat langsung. Nah, kita lihat langsung di sini, hasilnya tetap sama ya, just bentuknya CSV ya, dipisahkan dengan coma. Nah, nanti di sini ada pertanyaan ya. Jadi how does the save file differ from the output shown on the screen? Ya, jadi jawabannya itu adalah in the save file, each file is separated by a comma. Maksudnya itu CSV ya. Disebutkan CSV itu ini ya, koma ya. Jadi dipisahkan dengan koma. Jadi format CSV itu tiap fieldnya itu dipisahkan dengan koma sehingga lebih mudah untuk diimport ke spreadsheet atau analisis. Berbeda dengan Excel ya. Kalau Excel itu kan dia kan di row ya, di kotak ya, mau di vertikal maupun horizontal. Sedangkan kalau CSV itu dia hanya satu row horizontal gitu ya. Jadi dia satu row saja, lalu dia ada banyak dipisahkan dengan koma-koma seperti itu. Nah itu memudahkan diskusi ataupun untuk dianalisis menggunakan Python misalnya. Lalu di sini ada hasil pembahasan kita sendiri. Ini itu berhasil dijalankan ya. Jadi opsi tuning 9 itu dipakai untuk fokus pada skill injection. Tadi dibahas di atas ya. Lalu scam.node.rg di scan ditemukan header yang hilang ya. Maksudnya ini X content type option. Kalau misalnya kita cari di sini, itu kelihatan belum? Hmm. Nih ya, ya ada X content. Oh di sini saya lupa menjelaskan ya. Ini kita klik dulu, kita close itu atau kita balik dulu ke atas. Nah ini. Jadi ketika kita menjalankan, nah di sini itu ada kesalahan yaitu X content type option ini headernya itu tidak di set. Nah, cara perbaikannya itu ada di sini. Nah, jadi di sini nih, ya. Buka link penjelasan extra content option header not set. Untuk melihat rekomendasi perbaikannya. Nah, di sini. Cara perbaikannya itu di sini. Ya. Ambil di sini ya. Ini penjelasannya. Sebenarnya di sini hanya untuk mendapatkan ini saja. Ya, errornya ya. Kalau untuk yang lain-lainnya tidak masalah. Tapi bukan waktu yang cukup lama sebenarnya. Kita hanya membutuhkan ini saja. Jadi saya skip ya. Lebih seperti itu. Lanjut ke bawah ya. Nah, lalu di sini memindai daftar IP internal mengidentifikasi 4 host web dan 3 yang menjalankan page. Nah, lalu Nikto mengidentifikasi CVE pada salah satu host. Ya, host yang ini yang tadi kita coba. Lalu CVE 1999 dan juga CVE 2003. Mitigasi termasuk patching atau mengubah konfigurasi server. Lalu hasil scan dapat diekspor menjadi HTML dan CSV untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Ada pertanyaan reflection ya. Sebutkan minimal satu tools yang dapat digunakan untuk scan web. Sebenarnya ada banyak ya di sini. Ada Nmap, Bursuit, ada Opzip, IT dan juga Skifish ya. Nah, lalu ada kesimpulan. Nah, jadi itu merupakan tools yang cepat dan untuk menemukan kesalahan pada konfigurasi HTTP, header thumbnail dan sejumlah isu umum. Ya, jadi ingat Nikto itu merupakan tools yang cepat untuk mengidentifikasi kesalahan pada HTTP, ya bukan HTTPS. Kalau misalnya kita mau untuk scan HTTPS, maka kita tinggal menambahkan di akhir itu strip SSL itu saja. Nah, lalu laporan ekspor itu ke HTML atau CSS itu memudahkan presentasi temuan kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi maksud pihak yang berwenang itu bisa dibilang kita bisa menjelaskannya dengan lebih mudah ya. Kan kalau di terminal itu
Kalau misalnya kita sudah terbiasa kan enak, tapi kalau misalnya orang yang belum terbiasa atau orang awam membacanya susah seperti itu. Jadi bisa diikut ke CSV ataupun di HTML. Jadi dia sudah rapi ya, seperti yang tadi kita coba. Lalu temuan harus selalu dilanjutkan dengan verifikasi manual dan mitigasi, patching, konfigurasi ulang, header security dan lain sebagainya. Seperti yang di sini ya, temuan kita yang mana tadi? Yang di sini, di CVE host ini ya. Nah, seperti itu. Tapi kurang lebih pengerjaan lab pada lab 6 itu kurang lebih seperti itu ya. Kita hanya mencari kerentanan pada website menggunakan Nikto ya. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau banyak kurang, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.